Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana hari ini? Semua sehat ya? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini materinya nanti adalah introduction routing. Nanti sudah masuk ke routing ya. Nanti mulai hari ini nanti untuk simulasi menggunakan software Cisco Packet Tracer. Kemudian untuk minggu depan kayaknya jadwal praktek offline ya di kampus ya. Ya, di jadwal itu. Betul ya, Mas, Mbak. Halo. Halo, dengar suara saya? Mas Abdillah. Halo, suaranya Mas Iya, Pak. Abdillah. Ya. Kayaknya minggu depan itu jadwal offline ya, bener? Iya, Pak. Praktek offline. Oh ya. Berarti untuk ya mudah-mudahan minggu depan bisa offline ya kalau tidak ada halangan, tidak ada yang apa namanya, bisa praktek offline. Nanti yang perlu disiapkan nanti bawa ini ya, bawa kabel UTP atau STP itu dan konektor RJ45-nya nanti di clipping di kampus saja. Jadi nanti mohon semua membawa kabel UTP ya minimal 2 meter lah ya. Jangan pendek-pendek, nanti takutnya tidak nyampe ya dengan router atau perangkatnya. Jadi ya minimal 2 meter lah, 2 meter atau 3 meter gitu. Satu orang bawa satu kabel dan konektor RJ45-nya bawa sendiri ya. Nanti bisa di grimping di kampus. Nanti untuk untuk praktek di kampus. Itu nanti mohon disiapkan ya, di sendiri. Nanti kalau membelinya ya silahkan boleh bebarengan, kalau membelinya bersamaan lebih murah ya daripada beli sendiri-sendiri ya. Ini silahkan nanti dikoordinir siapa ketua kelasnya tuh, siapa untuk membeli ininya, kabelnya dan konektor RJ45-nya. Nanti untuk tang crimpingnya kalau ada ya bawa sendiri, kalau tidak ada nanti ada kampus ada. Kemudian untuk nanti router dan peralatannya nanti ada di kampus, nanti bisa disiapkan di kampus. Dan mahasiswa cukup membawa ini aja bahan untuk praktekum ya, kabel UTP atau STP-nya dan konektor RJ45-nya. Kalau tang crimpingnya punya sendiri ya bisa dibawa, kalau enggak ya tadi bisa menggunakan yang ada di kampus. Gitu kira-kira ya, Mas, Mbak semua. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi untuk kalau yang online-nya nanti yang tidak bisa hadir ke kampus jangan dipaksakan. Kalau memang tidak bisa datang ke kampus karena baru sakit atau rumahnya di luar Jawa gitu kan ya, tidak perlu datang ke kampus, tidak apa-apa, nanti mengikuti kuliah online ya, tetap mengikuti di e-learning. Ya, semua nanti tetap harus mengikuti di e-learning ya, nanti absennya tetap di e-learning meskipun nanti kita offline, nanti tetap Anda absennya di e-learning ya, biar kita bisa merekapnya di e-learning gitu. Jadi nanti tidak usah dipaksakan, kalau yang memang tidak bisa hadir ke kampus yang jangan dipaksakan ke kampus, misalkan baru sakit atau besok kan ada tes swab ya, kalau hasil tes swabnya kok positif misalkan ya tidak perlu datang ke kampus, tidak apa-apa, nanti tetap mengikuti kuliah yang ada di online di e-learning saja, tidak masalah. Jadi jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa ke kampus itu ya. Kemudian nanti untuk kalau kita kuliah online-nya untuk simulasinya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Tapi nanti kalau untuk offline-nya kita coba nanti perangkatnya kayaknya adanya adalah router board itu ya. Nanti kita menggunakan router board-nya iOS-nya Micro 3 tidak salah ya. Ya, nanti kita coba koordinasi dengan bagian lab itu. Kemudian itu yang perlu disiapkan itu ya. Tadi jangan dipaksakan ke kampus, kalau memang tidak bisa ke kampus ya jangan dipaksa. Kalau memang baru sakit atau di luar Jawa atau ada ini ya hal-hal yang
menyebabkan tidak bisa ke kampus yang dipaksa. Karena kondisinya baru seperti ini ya. Nanti kalau sakit dipaksa ke kampus malah tidak baik ya. Itu kira-kira. Baik, untuk hari ini nanti kita akan bahas mengenai routing ya. Introduction routing, nanti sebelum saya share materinya nanti bisa saya jelaskan dulu. Ya, nanti tetap Anda mengikuti kuliahnya di online ya. Ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai subnetting ya. Kemarin sudah dilihat ya, tugasnya juga sudah sebagian dikumpulkan ya, sudah dikumpulkan melalui e-learning semua. Jadi nanti setelah membahas subnetting itu kan memecah ya dari satu network menjadi beberapa network, atau dari satu segmen jaringan menjadi beberapa segmen jaringan ya, dengan network yang berbeda ya, dan menjadi network A, network B, network C, network D gitu kan ya. Jadi yang tadinya satu network kemudian dipecah menjadi beberapa network dengan net ID sendiri-sendiri ya. Di pecahannya itu network pertama punya net ID sendiri, network kedua punya net ID sendiri, network ketiga punya net ID sendiri ya, atau segmen jaringan A mempunyai net ID sendiri, segmen jaringan B mempunyai net ID sendiri, dan seterusnya. Sehingga apabila dari pecahan dari beberapa segmen jaringan itu, atau beberapa network yang tadinya satu network dipecah menjadi beberapa network itu, maka untuk beberapa network itu apabila ingin dihubungkan ya, ingin dihubungkan menjadi satu agar bisa saling berkomunikasi ya, pada saat memang awalnya tadi kan jadi satu network, kemudian karena tadi kalau dalam satu network itu kan dengan jumlah host yang cukup besar, cukup banyak kan, bisa mengganggu ini ya, mengganggu dari jaringan itu sendiri ya. Sehingga dipecah menjadi atau di subnetting menjadi beberapa network. Kemudian dari pecahan atau beberapa network itu pada suatu saat memang pengen berkomunikasi ya, hostnya pengen berkomunikasi satu dengan yang lain, maka untuk menghubungkan dua network atau lebih yang berbeda ya, networknya atau segmen jaringannya, maka diperlukan atau dibutuhkan suatu perangkat yang namanya router ya. Nah, namanya router, nanti prosesnya disebut dengan routing ya. Di sini nanti adalah proses pengenalan mengenai routing dulu ya. Nanti setelah ini nanti kita sudah masuk ke ada apa itu static routing, kemudian ada dynamic routing ya. Dynamic routingnya ada macam-macam, nanti ada dynamic routing dengan RIP atau routing information protocol, ada ICRP, ada OSPF gitu kan ya. Nanti ada beberapa dynamic routing yang nanti bisa dipraktekkan dengan menggunakan software simulasi Psychopath Tracer. Ya. Untuk hari ini kita membahas dulu mengenai apa itu routing ya, pengenalan routing ya. Mungkin nanti bisa dilihat di materi. Intinya routing ini adalah proses yang dilakukan untuk mengkonfigurasi router, yang tujuannya adalah pengambilan keputusan melalui gateway mana paket data itu akan dilewatkan ya. Pada waktu ada paket data masuk ke perangkat router, maka akan dilakukan proses routing ya. Routing itu adalah untuk menentukan apabila ada paket data masuk ke router ya, dari paket data dari segmen jaringan A menuju ke router, maka dia akan diteruskan oleh router itu, dia akan melalui gateway mana, akan diteruskan ke jaringan B misalkan, dia akan melalui gateway yang mana. Nah, itu adalah tugasnya router ya, untuk menentukan itu. Nah, prosesnya adalah dengan menggunakan proses routing ya, pengambilan keputusan melalui gateway mana yang paket data itu harus dilewatkan. Ya, routing ini dilakukan untuk setiap paket yang dikirim ya, dari satu host menuju ke host yang lain yang berbeda mestinya. Kalau hostnya dalam satu network ya tidak perlu pakai routing ya, tidak perlu pakai router atau tidak perlu proses routing. Ya, kalau dalam satu segmen jaringan atau dalam satu network atau dalam satu net ID, kalau net ID-nya sama, maka apabila host A dengan host B net ID-nya sama atau networknya sama atau dalam satu segmen jaringan, maka apabila kedua host ini ingin berkirim data atau berkomunikasi, maka tidak perlu pakai routing, tidak perlu proses routing, tidak perlu menggunakan perangkat router karena segmen jaringannya sama atau net ID-nya sama. Nah, ini yang menggunakan routing atau menggunakan perangkat router ini adalah yang segmen jaringan atau networknya berbeda
ya, misalkan segmen jaringan A dengan segmen jaringan B, atau network A ya dengan net ID A dengan network B dengan net ID B. Ini kan berbeda net ID, berbeda network. Maka kedua segmen jaringan atau kedua network ini apabila ingin berkomunikasi, maka perlu suatu routing ya, proses routing ya, menggunakan perangkat yang namanya router itu. Jadi kalau kita bangun LAN, ada dua LAN yang berbeda net ID-nya atau network-nya, maka apabila kedua LAN itu ingin berkomunikasi, maka perlu routing, ya proses routing. Tapi kalau kedua LAN itu net ID-nya sama, cek dalam satu segmen jaringan, ya tidak perlu pakai routing, antar host bisa saling berkomunikasi tanpa perlu proses routing, ya, karena net ID-nya atau network-nya sama. Itu kira-kira nanti bisa dilihat di lebih jelasnya di materi. Router itu berarti router itu minimal harus punya minimal dua interface ya, minimal punya dua LAN card atau interface card atau apa namanya NIC. Ya, satu ke jaringan A, satu LAN ke jaringan A, satu LAN ke jaringan B gitu kan ya. Atau satu LAN ke WAN biasanya ya, jaringan WAN jaringan internet, sama satu LAN lagi ke jaringan lokal biasanya. Kalau kita mau connect ke internet itu kan satu ke jaringan LAN, satu ke jaringan LAN, kemudian yang satu interface ke jaringan WAN. Nah, itu penting. Jadi untuk menghubungkan dua segmen jaringannya berbeda. Satu jaringan WAN ya, segmen jaringan WAN internet, satu yang jaringan LAN kita. Maka perlu satu perangkat yang namanya router itu untuk koneksi kedua jaringan tersebut yang berbeda tersebut. Itu berarti minimal punya dua interface minimal. Ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, itu tergantung perangkat routernya itu pengen digunakan untuk menghubungkan beberapa segmen jaringan. Ya. Kalau dalam satu router itu ingin menghubungkan 5 atau 6 segmen jaringan, ya berarti interface di router itu bisa lebih dari 4 interface ya, kalau segmen jaringan yang dihubungkan lebih banyak gitu kan ya. Jadi sesuai dengan apa namanya, router itu digunakan untuk menghubungkan beberapa segmen jaringan. Itu nanti untuk kenapa butuh router dan seterusnya nanti bisa dilihat di materi ya. Tadi ya, router tersebut kan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, minimal dua jaringan, tidak harus dua kan, boleh 3, boleh 4, boleh 5, 6, tapi minimal 2. Ya, kalau hanya satu jaringan ya tidak perlu pakai routing kan. Kalau hanya satu segmen jaringan, kalau hanya satu network saja kan tidak perlu pakai router, tidak perlu pakai proses routing. Ya, ini yang routing ini atau router ini digunakan untuk menghubungkan ya minimal dua jaringan atau dua segmen yang berbeda, dua net ID atau dua network gitu kan ya. Itu nanti bisa dilihat di materinya. Kemudian nanti ada simulasinya ya, nanti silahkan yang belum melakukan install Cisco Packet Tracer ya silahkan nanti diinstal dulu Cisco Packet Tracer-nya, kemudian nanti untuk latihan simulasinya dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Gitu kira-kira untuk nanti materi yang hari ini, nanti bisa dilihat di e-learning ya. Nanti santai saja melihatnya, tidak perlu terburu-buru. Tugasnya dikerjakan ya tidak perlu terburu-buru, tidak harus dikumpulkan hari ini ya. Maksimal ini hari Rabu, Kamis ya, maksimal Jumat lah. Jumat itu bisa dikumpulkan untuk tugas simulasinya nanti hari ini mengenai routing. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Ada Pak. Ya, materinya silakan. itu berbentuk apa ya? Video apa? Video. PPT? Ya, ini hari video. Ada nggak materi buat PPT-nya? Oh ya, nanti saya sertakan PPT-nya. Kemarin belum disertakan ya, yang materi-materi sebelumnya PPT-nya belum saya share ya? Belum. Belum. Oh ya, nanti saya share ya. Habis ini saya share untuk materi. Nanti bisa dilihat yang kemarin-kemarin, bisa dilihat di pertemuan yang kemarin-kemarin ya. Nanti saya share di pertemuan kemarin. Yang pertemuan 1 nanti saya share di pertemuan 1 gitu. Untuk PPT-nya. Ya. Ya, Gitu, Pak. ada lagi? Ada lagi? Enggak ada. Yang lain? Belum. Ya, baik kalau tidak ada. Ya, baik kalau tidak ada nanti sekali lagi nanti untuk minggu depan disiapkan itu tadi ya. Kalau yang mau offline, yang nanti insya Allah kalau bisa online, bisa offline ya kampus disiapkan ininya kabel harus bawa kabel dan konektor RJ45. Kalau punya tang kripping dibawa, kalau enggak ya nanti bisa pakai kampus. Nanti untuk prakteknya di kampus
sekali lagi jangan dipaksa kalau memang kondisinya tidak sehat, belum atau tidak sehat atau rumahnya jauh di luar Pulau Jawa misalkan, ya tidak perlu dipaksa untuk harus datang ke kampus ya. Nanti tetap harus ada online-nya ya, atau materi online-nya tetap ada, nanti bisa dilihat di online-nya. Begitu kira-kira. Gitu ya, Mas, Mbak semua. Iya, Pak. Untuk presensinya nanti tetap di e-learning ya. Habis ini silakan sebentar. Bisa absen di situ. Kemudian materi nanti bisa dilihat di e-learning. Kemudian untuk PPT nanti segera saya share di e-learning juga ya. Kayak di pertemuan 1-2 sudah ada PPT-nya ya, yang belum ada pertemuan 3, 4 ya, 4 sama 5 ini ya, nanti saya share yang 1, 2, 3 sudah ada di e-learning ya, PPT, materi PPT-nya. Yang pertemuan 1 itu ya, pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu sudah ada PPT-nya, yang belum ada 4, 5 ini ya, nanti saya share nanti setelah ini. Gitu ya Mas ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke link, lihat materinya, kemudian nanti tugas bisa dikerjakan dengan software Cisco Packet Tracer. Kemarin software Cisco Packet Tracer-nya sudah saya berikan ya, melalui di pertemuan ketiga kalau tidak salah, di simulasi penggunaan IP address itu sudah saya share software Cisco Packet Tracer-nya, nanti bisa digunakan untuk latihan. Baik, itu terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari gitu ya. Amin, amin, Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wah.